Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di Kamu Inspiratif bersama saya Dava Wahyu. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu alumni Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Komputer tahun 2013, di mana pada saat ini beliau sudah berkiprah di dunia teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Beliau juga berperan sebagai Head of Product di perusahaan yang berfokus menyediakan layanan teknologi chatbot, yaitu Bahasa.ai. Yuk langsung aja kita langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Jundi Alwan. Halo Kak Jundi, apa kabar Kak? Halo semua. Halo Dava, thank you udah ngundang. Baik, baik banget. Thank you Kak. Kak Jundi, kesibukan belakangan ini lagi ada apa aja nih Kak? Sekarang kesibukannya kerja full time di Bahasa.ai sebagai Head of Product. Bahasa.ai ini salah satu perusahaan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan di Indonesia. Saat ini kami fokus membantu bisnis untuk melayani customer mereka dengan maksimal secara otomatis 24 jam. Nah, kami mengembangkan model AI kami sendiri yang memungkinkan robot menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis dengan akurat. Oke. Itu. Kalau boleh tahu nih Kak Jundi, gimana sih awalnya Kak Jundi bisa tertarik untuk terjun dan mengulik dunia artificial intelligence ini Kak? Dari dulu saya sendiri memang udah cukup tertarik dengan bidang informasi teknologi ya dari SMP. Kemudian saya coba mengikuti Olimpiade di SMA, Olimpiade komputer. Lalu ketika kuliah memilih jurusan di Fakultas Ilmu Komputer. Nah dari situ ternyata saya melihat ada sebuah bidang yang lagi hot nih saat itu. Waktu itu ada di mata kuliah sistem cerdas dan mulai tertarik ke bidang artificial intelligence sejak saat itu. Dan akhirnya sekarang saya sendiri berkecimpung di industri dalam bidang artificial intelligence di Bahasa.ai ini. Oke. Nah, Kak, Bahasa.ai itu kan berarti berfokus kepada chatbot ya tadi. Nah, ini mungkin banyak sobat inspiratif yang belum tahu apa itu chatbot. Nah, menurut Kak Jundi, chatbot itu apa sih dan bagaimana pemanfaatan chatbot itu di kehidupan sehari-hari? Chatbot itu sendiri istilahnya dari gabungan dua kata, itu chat robot. Jadi secara artinya sebetulnya ini robot yang menjawab chat. Secara konsep, cara kerja chatbot ini sebetulnya cukup sederhana. Jadi customer atau pelanggan itu akan chat melalui chat platform, contohnya kayak WhatsApp, Line, Messenger, atau website. Kemudian chat customer ini kemudian akan diproses oleh robot tersebut. Robot ini yang memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi chat customer dan menentukan robot harus jawab apa selanjutnya. Robot ini akan menggunakan model AI yang sudah tersedia untuk menentukan jawabannya. Kemudian jawaban tersebut akan dikirim kembali kepada pelanggan melalui WhatsApp, Line, Messenger, atau website tadi. Nah, kurang lebih seperti itu interaksi sederhananya. Kalau dengan kasus sehari-hari, chatbot ini banyak banget pemanfaatannya. Salah satunya yang kita dekat adalah bisa dimanfaatkan oleh bisnis e-commerce dalam menjawab pelanggan, lalu customer service, lalu rekomendasi barang yang kira-kira kamu suka, dan kasus lainnya yang bisa diotomasi tanpa bantuan manusia. Walaupun sebetulnya dalam beberapa kasus kita juga sinergikan chatbot dengan manusia. Misalkan contohnya dalam kasus chatbot financial service, ketika chatbot mendeteksi bahwa pelanggan ini terindikasi kena fraud, kena penipuan, kehilangan akses akun atau kehilangan saldo, kita langsung hubungkan ini ke manusia. Karena kasus seperti ini tidak mungkin diselesaikan oleh chatbot. Kira-kira seperti itu pemanfaatannya. Oke, baik. Berarti banyak banget ya manfaatnya ya, Kak ya. Tentu. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang gitu ya, berarti kan chatbot ini bisa dibilang adalah sebuah sub ya dari artificial intelligence itu sendiri. Betul. Nah, pasti juga banyak yang awam dengan artificial intelligence itu apa sih? Menurut Kak Jundi, apa itu artificial intelligence nih Kak? Dan seberapa pentingnya sih artificial intelligence ini di masa kini gitu? AI atau artificial intelligence sendiri secara harfiah kalau kita terjemahkan sistem cerdas ya. Nah, sistem cerdas ini dulu diciptakan bertujuan untuk melakukan otomasi pekerjaan manusia, baik pekerjaan yang sederhana maupun pekerjaan yang kompleks. Nah, sistem cerdas ini kalau dianalogikan itu kira-kira mungkin seperti bayi. Jadi sebelum jadi cerdas, perlu kita latih setiap hari. Nah, ini konsep yang kita temukan di sistem cerdas. Ada nama istilahnya training, latihan.
rehearsal, gladi resik. Perbedaannya, sistem cerdas ini sebetulnya tergantung pemanfaatannya. Kalau kita ingin manfaatkan sistem cerdasnya ini untuk chatbot, berarti perlu kita latih dengan jutaan data teks, jutaan data kata-kata. Kalau AI-nya, sistem cerdasnya ditujukan untuk mengidentifikasi gambar, maka perlu kita latih dengan gambar. Kalau untuk mengidentifikasi suara, perlu kita latih dengan suara. Nah, dalam kasus chatbot, ini kita perlu latih AI-nya dengan kemungkinan pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh customer tadi. AI ini bidang yang baru-baru aja di masyarakat luas dengar sebetulnya. Nah, padahal riset AI ini udah berlangsung sejak tahun 1950-an. Barulah pada akhir-akhir ini ketika komputer makin powerful, makin cepat, teori dan konsep tadi akhirnya mungkin dilakukan dan dieksekusi. Oleh karena itu, dampak AI ke masyarakat pun baru terasa kira-kira 7-5 tahun terakhir ini. Dan dari dampak ini kita lihat AI ini cukup punya peranan penting saat ini karena bisa membantu banyak pekerjaan manusia jadi lebih mudah, manusia jadi lebih efisien dalam melakukan pekerjaan karena dibantu oleh teknologi AI. Oke, baik. Nah, Kak, menurut Kakak nih, seberapa jauh sih AI ini telah diadopsi dan diterapkan di industri, khususnya di dalam negeri nih, Kak? Sebagian besar perusahaan teknologi di Indonesia sekarang sudah mengadopsi AI dalam praktik bisnis mereka ya. Bahkan untuk perusahaan yang non-teknologi pun sekarang sudah mulai mengadopsi AI, walaupun mereka tidak membuat model AI mereka sendiri. Contohnya yang paling dekat sehari-hari ya aplikasi yang kita pakai. Itu semua udah menggunakan teknologi AI sebetulnya di belakangnya. Untuk misalkan menentukan tarif yang paling murah. Itu semua sebetulnya hasil dari model AI tadi. Dan kita merasakan dampaknya bahwa kita jadi lebih hemat, kita lebih terbantu, lebih cepat untuk menemukan barang yang kita suka. Oke. Nah, kalau kita kan sering dengar ya Kak, kalau misalkan Indonesia itu dalam penerapan teknologi secara umum itu kayak ketinggalan 2-5 tahun lah misalnya gitu. Nah, dalam hal AI ini Kak, apakah Indonesia adalah termasuk negara yang terlambat gitu mengadopsi teknologi ini Kak? Indonesia sendiri sebetulnya merupakan salah satu yang paling terdepan di Asia Tenggara. Wow. Jadi di Asia Tenggara sendiri kita salah satu negara yang dari perusahaannya udah menerapkan AI dan mengembangkan AI sendiri. Memang kita bukan yang paling terdepan di dunia, tapi kita selalu catch up terhadap tren-tren yang sedang hits, sedang hot di dunia artificial intelligence. Jadi bisa saya simpulkan sebetulnya Indonesia mengikuti tren saat ini dan nggak tertinggal jauh. Oke, berarti ya bisa dibilang kayak salah satu pionirnya mungkin di Asia Tenggara gitu. Di Asia Tenggara salah satu. Yes. Oke. Dengan hal tersebut kita sudah menjadi pionir. Nah, masih ada nggak sih kira-kira tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengembangkan teknologi AI ini, Kak? Tentu, tantangannya paling besar ada di talentanya, ada di manusianya. Karena AI ini dibuat oleh manusia, jadi manusianya harus lebih pintar untuk membuat AI yang lebih pintar. Jadi saya bisa bilang tantangannya paling besar sebetulnya ada di edukasi dari talenta yang nanti akan mengembangkan AI itu di masa depan di Indonesia. Oke. Nah, kira-kira apa ya Kak yang harus dipersiapkan oleh generasi saat ini gitu untuk menjawab tantangan tersebut, Kak? Kalau kita lihat beberapa saat lalu Indonesia bahkan sudah mengeluarkan sebuah rumusan ya, Stratnas di bidang sistem cerdas, di bidang artificial intelligence. Nah, kalau kita tarik benang merah target kita berapa puluh tahun ke depan, kita tarik sekarang, saya rasa yang paling perlu dipersiapkan tadi terkait edukasinya, terkait talentanya adalah penerapan kurikulum yang sesuai untuk menuju perkembangan AI Indonesia berapa puluh tahun tersebut yang sudah dirumuskan. Jadi harapannya dengan menerapkan kurikulum dan infrastruktur edukasi yang tepat, sesuai dan sejalan, harapannya talenta kita nanti sudah siap ketika AI sangat dibutuhkan. Oke. Wah, obrolan kali ini pastinya sangat membuka wawasan ya Sobat Inspiratif. Senang banget bisa ngobrol sama Kak Jundi hari ini. Semoga informasi dan juga wawasannya bisa membawa nilai positif dan memberikan semangat baru juga untuk Sobat Inspiratif tentunya.
Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Jundi sudah mau mampir dan ngobrol-ngobrol di Kamu Thank you Inspiratif sudah hari ini. diundang. Ya, Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya, Kak. pasti dong. Saya Dava Wahyu, pamit undur diri dan sampai bertemu di episode Kamu Inspiratif yang berikutnya. Sampai jumpa. Ya.